Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Marta, NIM 19000240029 dari mata kuliah Negara Hukum Demokrasi kelas A. Dengan ini saya akan mempresentasikan soal UAS mengenai kritik demokrasi. Pemerintahan oleh rakyat dan dijalankan langsung oleh sistem pemilihan bebas adalah akar demokrasi akan gagal selamanya. Plato dalam bukunya The Republic mengatakan, negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang di dalam sana boleh melakukan apa yang mereka sukai. Orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan tidak terbatas. Akibatnya bencana bagi negara dan warganya. Setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hati, sehingga menimbulkan kekerasan, ketidaktertiban atau kekacauan, tidak bermoral dan tidak kesopanan. Menurut Plato, masa itu citra negara benar-benar rusak akibat penguasa korup, karena demokrasi terlalu mendewakan kebebasan individu berlebihan sehingga membawa bencana bagi negara, yakni anarki memunculkan tirani. Dalam Ensiklopedia Britannica, Socrates menyebut dalam demokrasi banyak orang tidak senang jika pendapat mereka disanggah, sehingga mereka membalas dengan kekerasan. Orang baik berjuang untuk keadilan dalam sistem demokrasi akan terbunuh. Menurut Syekh Abdul Qadir Zalum, dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur, demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis tipikal Barat selepas abad pertengahan, yakni situasi dipenuhi semangat untuk mengurangi pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Demokrasi lahir sebagai antithesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat. Karena itu, demokrasi adalah ide anti-agama, dalam arti idenya tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi. Orang beragama tertentu bisa saja berdemokrasi, tetapi agamanya mustahil menjadi aturan main dalam berdemokrasi. Kualitas demokrasi kita berbagai penilaian objektif dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, mengindikasikan belum memuaskannya implementasi demokrasi sebagaimana yang kita harapkan. Saat ini kajian beberapa analis politik mengindikasikan terjadinya stagnan pembangunan demokrasi di Indonesia. Bahkan sebagian lagi melihat adanya regresi dengan tendensi otorian yang kental. Sebagian lainnya mengatakan bahwa secara substansi oligarki justru menguat dan malah dapat hidup berdampingan dengan demokrasi. Beberapa hal mendasar yang menjadi pokok penilaian itu diantaranya adalah partisipasi publik yang lemah, kebebasan sipil yang terhambat, bercokolnya oligarki. Hal ini sejalan dengan biaya politik tinggi hingga penegakan hukum yang dirasa masih tebang pilih. Beberapa lembaga pemerhati demokrasi seperti Freedom House dan Economist Intelligence Unit melalui kajian-kajiannya juga menghasilkan kesimpulan yang tidak kalah mendunia. Kualitas demokrasi di kita dinilai cenderung menurun dari waktu ke waktu, memosisikan kita sebagai negara yang tidak seutuhnya bebas atau sebagai indikator lemahnya demokrasi. Memiliki tingkat partisipasi yang menurun, penghormatan atas hak-hak pilih yang melemah, hingga persoalan serius atas penegakan hukum dan korupsi termasuk politik uang. Secara umum, kritik terhadap jalannya demokrasi itu tidak saja mengarah pada praktik politik yang dilakukan pada level negara, namun juga dialamatkan kepada masyarakat. Artinya, perilaku masyarakat kita saat ini pada dasarnya turut berkontribusi dengan pelemahan kualitas demokrasi. Meski beberapa survei nasional menunjukkan adanya kepuasan dan apresiasi atas kinerja dan capaian pemerintah, namun kesemuanya dasarnya tidak dengan sendirinya mampu menghindari kenyataan memburuknya demokrasi dan kegagalan menempatkan demokrasi pada posisi yang idealnya. Ini merupakan ironi mengingat perjalanan era reformasi yang membawa idealisme tegak, kokoh, dan meluasnya praktik demokrasi dalam kehidupan politik kita. Justru dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami kecenderungan elitisme. Dengan kualitas tersebut, tentu diperlukan berbagai terobosan penting,
atau signifikan breakthrough yang dapat mengantarkan bangsa kita ini terbebas dari tatanan politik yang berorientasi anti-demokrasi atau elitisme itu. Setidaknya ada 6 hal yang patut diperhatikan untuk mengembalikan situasi. Pertama, adanya terobosan kepemimpinan, suatu perubahan demokrasi yang signifikan akan dapat diraih manakala ada komitmen kuat dari pemangku kekuasaan untuk melakukan penghormatan, penguatan, dan perlindungan. Inisiatif ini khususnya dapat dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, menguatkan kembali peran dan fungsi parlemen dan kehakiman sebagai bagian dari cabang trias politika. Checks and balance harus benar ditegakkan secara objektif dan berkesinambungan guna menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan elit. Pengembalian peran dan fungsi partai politik sebagaimana mestinya, partai politik sebagai elemen terpenting demokrasi, dan kehidupan politik harus berperan sebagai mesin demokrasi yang efektif, yang menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utamanya. Untuk itu, partai harus dikelola secara terlembaga, modern, dan demokrasi. Soliditas civil society sebagai elemen watchdog dan partner kritis bagi jalannya pemerintahan. Manakala ini dapat diperankan secara baik, maka peluang terlindungi dan terdengarnya aspirasi masyarakat menjadi lebih terbuka lebar. Penguatan ekonomi dan pemahaman politik rakyat banyak. Ini penting terutama demi mencegah meluasnya manipulasi dan praktik politik pragmatis di masyarakat. Kemandirian ekonomi dan kesadaran politik juga penting untuk turut mendorong pembangunan lingkungan sosiopolitik yang lebih sehat dan kondusif bagi peningkatan mutu demokrasi. Kerobosan hukum, problem besar lainnya adalah terutama terkait dengan aturan yang belum cukup kondusif bagi penguatan demokrasi. Di satu sisi terdapat aturan-aturan yang masih membawa potensi terberangusnya partisipasi politik yang terhambat dan ekonomi biaya politik tinggi, termasuk misalnya aturan mengenai presidensial threshold. Di sisi lain, masih dapat kebijakan-kebijakan yang harusnya mendorong penguatan kualitas kaderasi dan penguatan kemandirian keuangan partai politik yang belum tergarap. Persoalannya adalah apakah kesemua faktor tersebut di atas akan dapat dipenuhi dalam waktu yang dekat belakangan ini. Tampak jelas bahwa dari banyak aspek masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk benar-benar dapat memenuhi upaya terobosan dan pembenahan tersebut. Sejauh itu, semua belum dapat terpenuhi dengan baik. Maka, upaya untuk membalikan kondisi demokrasi kita masih sulit dilakukan. Peringatan dini di tahun 2020 akan menjadi tahun transisional menuju prosesi kontestasi elektoral yang akan mencapai puncaknya pada 2024. Ini harus dikelola dengan baik agar peluang terjadinya berbagai friksi politik yang salah arah tidak terjadi. Dengan adanya tendensi elitisme dalam kehidupan politik yang ditandai dengan sikap serba permisif, peluang untuk melakukan manuver politik yang tidak mendewasakan akan semakin terbuka. Dan ini membuka potensi untuk hadirnya konflik yang akan semakin melebar dan berpotensi menciptakan polarisasi politik di tahun-tahun berikutnya. Menariknya, hal tersebut dalam logika demokrasi sebenarnya bukan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara partisipasi yang penuh dari seluruh masyarakat serta kontrol dari seluruh elemen bangsa. Artinya, pola pemerintahan demokrasi sejatinya dapat tetap diandalkan dalam menyelesaikan banyak persoalan di tanah air kita. Terbukti di beberapa negara, termasuk Selandia Baru, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa Barat. Berbagai persoalan dapat tetap ditangani secara demokratis meski pandemi COVID-19 tengah melanda. Tentu, kita dapat terus belajar dari mereka. Dengan kenyataan ini pula, sesungguhnya semakin tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan pola elitisme. Selain spirit elitisme yang anti-demokrasi itu melanggar amanat para pendiri bangsa, juga karena negara dan bangsa tercinta ini sejatinya adalah milik semua kalangan. Kritik demokrasi di era COVID-19,
pemerintahan tidak dapat memberikan respon yang efektif dalam mengatasi timbulnya tantangan saat ini karena oleh adanya polarisasi politik pasca pemilu serta kuatnya pro dan kontra setelah itu. Bahwa situasi pandemik memberikan pengaruh yang cukup besar pada semua aspek demokrasi dan beberapa persoalan yang harus direspon oleh kebijakan, antaranya karakter rezim yang berkuasa, partisipasi masyarakat, perkembangan lembaga-lembaga demokrasi, media massa dan ruang publik, kehadiran civil society yang bermakna, dan budaya politik. Kapasitas pemerintah dalam mengatasi masalah relatif rendah, efektif koordinasi antar level pemerintahan juga sangat lemah akibat keraguan yang terlihat nyata dari pemerintah pusat. Akibatnya, daerah pun mengambil tindakan yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif. Respon pemerintah sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh situasi dan kondisi objektif termasuk di dalamnya persoalan politik yang timbul selama pandemik. Maka dari itu banyak hal yang harus dikerjakan. Krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah, namun juga milik bersama, baik publik, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum seperti media massa. Adapun civitas akademik dan masyarakat umum sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis, di mana mereka mampu memperbaiki budaya politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik dalam membuat kebijakan publik. Sayangnya, budaya politik yang kurang mendukung demokrasi dan awareness akan krisis demokrasi saat ini belum menjadi perhatian masyarakat. Pada pemilu 2019 lalu, kita menyaksikan bagaimana politik di negeri kita terjadi. Narasi-narasi populisme naik daun dan konflik di antara masyarakat terjadi. Namun, pasca pemilu, hal yang membingungkan kembali terjadi. Sosok yang dicalonkan kubu oposisi tiba-tiba menyatu dengan kubu petahana dengan alasan demi menyatukan bangsa yang sampai di situ, kita juga menyaksikan bagaimana sosok-sosok yang dulu bekerja di dunia hiburan tiba-tiba berganti profesi menjadi politikus dan duduk di lembaga-lembaga negara. Keanehan bukan terjadi di negeri ini, gairah populisme juga tumbuh dan menyebar di masyarakat barat yang maju dalam demokrasi. Salah satunya adalah Amerika. Sudah bukan rahasia lagi kalau kubu-kubu yang berseteru di sana memainkan narasi populistik dengan ujung pangkalnya, pemimpin yang berlagak layaknya Mesias. Mengapa semua itu terjadi? Jawaban atas pertanyaan itu sederhana, karena memang demikianlah demokrasi berjalan. Sudah sejak lama demokrasi berhadapan dengan fakta-fakta seperti itu. Dalam karyanya yang berjudul Republik, Plato juga menyalahkan demokrasi sebagai sebab ketidakstabilan politik Athena. Meskipun syarat dengan kekurangan dan kelemahan, namun ada satu hal yang harus kita akui sebagai kelebihan dari demokrasi. Dalam sistem demokrasi setidaknya teoretik, setiap orang memiliki hak yang setara dalam memberikan suara. Pengakuan adanya hak yang universal ini menjadi kelebihan dalam sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem lain yang pernah ada dan mungkin masih ada di dunia ini. Epistokrasi sebagai solusi. Kritik pada demokrasi sebagaimana yang diajukan oleh Plato juga diajukan di era modern ini. Jason Brennan dalam bukunya Again Demokrasi pada tahun 2016, Brennan mengklasifikasikan orang-orang yang terlibat dalam demokrasi dengan 3 jenis, Vulcan, Hooligans, dan Hobbit. Pertama, Vulcan yang diambil dari film Star Trek. Ras tersebut dan seluruh keputusan yang mereka ambil didasarkan atas pertimbangan yang logis. Brennan menggunakan Vulcan sebagai sosok yang dalam berdemokrasi menggunakan pertimbangan logis dan ilmiah dalam aktivitas demokrasi. Kedua, hooligans. Hooligans adalah bahasa lain dari pendukung sepak bola. Mereka suka teriak-teriak, mudah tersulur emosi, dan kadang berujung pada kekerasan. Brennan menggunakan istilah hooligans untuk merujuk pada mereka yang berdemokrasi, tidak berdasarkan pada logika atau ilmu, namun didasarkan pada kebanggaan kelompok, cepat emosi, mudah tersulut, dan kadang berujung pada kekerasan. 3. Hobbits, sebagaimana dalam cerita The Lord of the Rings, karya J.R.R. Tolkien, Hobbits adalah ras yang tidak peduli tentang apa yang terjadi di dunia.
Mereka hanya peduli pada kehidupan mereka sehari-hari saja. Sosok Hobbes dipakai oleh Brennan untuk mengklasifikasikan mereka yang tidak peduli dengan politik dan hanya berfokus pada urusan diri mereka semata. Idealnya orang-orang sehingga demokrasi bisa berjalan dengan santai, tenang, kepala dingin, serta ilmiah. Semua keputusan, kebijakan, dan perdebatan didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan, sehingga produk-produk dalam demokrasi berbasis ilmu dan logika, karenanya ilmiah. Demokrasi jadi sesuatu yang ilmiah. Sama halnya dengan epistokrasi tidak menghilangkan esensi dari demokrasi. Epistokrasi justru memperbaiki kekurangan dari demokrasi dengan menambah syarat mereka yang boleh terlibat dalam demokrasi, yaitu orang-orang yang cerdas. Jika sistem epistokrasi diterapkan di Indonesia, maka dampak paling nyata adalah terjadi peningkatan kualitas pengetahuan peserta politik atau terpilih maupun yang dipilih. Hal ini bisa berimbas pada peningkatan kualitas diskusi di ruang publik. Perbedaan diselesaikan dengan perdebatan yang hangat, cair, dan terbuka. Penolakan pemilihan pada seorang pasangan calon didasarkan pada analisis dan ilmiah dan perhitungan. Dengan demikian, produk-produk dari politik semakin baik. Epistokrasi tidak menghilangkan esensi demokrasi, namun hanya melengkapi apa yang kurang dari demokrasi. Pada akhirnya, sistem ini pun bisa meningkatkan kebebasan individu warga negara. Oleh karena perbedaan diselesaikan dengan perdebatan yang hangat, cair, dan terbuka, maka setiap orang bisa terlibat tanpa rasa takut. Demokrasi menampung kritik sebagai instrumen penopang keterbukaan. Demokrasi menjamin semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya. Bahkan, kritik difasilitasi dengan aturan sebagai tameng bagi para penyampai kritik. Semakin tinggi intensitas kritik, pertanda adanya kepedulian, kepekaan, dan partisipasi. Sistem demokrasi juga mewadahi kritik sebagai pola interaksi dan cara bergaul di antara sesama pelaku politisi, karena itu kritik tidak bisa dilarang. Yang menjadi masalah adalah kritik sering berwujud gunjingan atau cibiran yang tujuannya merendahkan martabat seseorang atau pemerintah tanpa solusi yang jelas. Kritik tidak lagi berperan sebagai katalisator perbaikan, tapi berfungsi sebagai alat reduksi bagi kerja-kerja positif yang diperlihatkan pemerintah. Kritik dijadikan amunisi untuk menyerang lawan politik tanpa melihat prestasi-prestasi yang diraih. Makna kritik menjadi bias, istilah asal beda, asal bunyi, dan asal bicara. Makanya, sumber informasi atau argumentasi dari kritik yang disampaikan adalah gosip yang asal-usulnya tidak jelas, keburukan dibesarkan oleh kebaikan disembunyikan. Padahal memberi hormat atas prestasi seseorang, kebaikan itu lebih ditingkatkan. Indonesia lahir dari hasil pemikiran dan perumusan konstitusi mengenai hak-hak warga negara, termasuk pula kebebasan berpendapat, maka dari itu warga Indonesia punya hak untuk menyampaikan kritik pada para pemimpin. Data menurut Global State of the Democracy Index menyatakan ada 2 elemen kunci demokrasi, yaitu kendali dari rakyat dan kesetaraan politik. Demokrasi dapat terjadi jika masyarakatnya aktif dalam praktik politik sebagai warga negara, menyampaikan pandangan, ekspresi, dan kritiknya terhadap kinerja pemerintah. Masalah krusial. Masalah demokrasi Indonesia yang terlibat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Lemahnya parpol. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik
Bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, partai belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Media sosial, lemahnya internalisasi keadapan sipil atau civic virtue di antara warga negara sebagaimana tampak dalam perseteruan yang tajam, dangkal, dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Kemunduran. Setelah 4 tahun pemerintahan berjalan, kritik daripada analis dalam negeri maupun luar negeri muncul. Ed Aspinall, Tom Powell, dan F. Warburton menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia dan berargumen bahwa terjadi kemandekan dan bahkan kemunduran demokrasi di mana Presiden Jokowi mulai melakukan praktik non-demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum, meningkatnya intoleransi, semakin kuatnya polarisasi politik, masifnya kabar bohong, dan pelanggaran hak asasi manusia. Catatan kritis di atas mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan, yaitu demokrasi tidak dapat hanya direduksi dalam segelintir elit, baik yang menanamkan diri sebagai birokrasi, sebagai organisasi politik, atau teknokrasi sebagai instrumen ekonomi pasar. Demokrasi juga perlu melibatkan partisipasi publik dalam skala yang lebih luas, tidak hanya soalan non-politik. Untuk itu, model kompetitif elitisme dalam demokrasi perlu dikomparasikan dengan model lain. Persoalan elit dan massa akan sangat banyak kita temukan dalam diskursus pasca Marx yang menitik beratkan pada kedaulatan rakyat dan kritik atas kapitalisme. Jangan percaya pada monodiskursus dalam demokrasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Silahkan, Mbak Nadifah. Apakah demokrasi bersifat universal ataukah partikular atau lokal? Baik, saya tampung dulu. Apa ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Iya, silahkan. bagaimana untuk menghindari absolutisme dan merawat pluralitas kebenaran, iklim kebebasan berpendapat, dan mengapa harus dijamin di dalam demokrasi? Terima kasih. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadifah dahulu. Tadi pertanyaannya, apakah demokrasi bersifat universal ataukah partikular atau lokal? Jawabannya memang banyak sekali konsep demokrasi di ruang offline. Ia cenderung bermakna konotatif, variatif, evolutif, dan dinamis. Oleh sebab itu, demokrasi sebetulnya bukanlah konsep yang mudah dipahami. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Sedangkan demokrasi sebagai konsep evolutif dan dinamis artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Contohnya, seperti gagasan demokrasi yang dipraktikkan dan berkembang pada masa Yunani kuno, sebuah gagasan yang sampai sejauh ini senantiasa masih disebut-sebut dan selalu menjadi rujukan. Apakah gagasan demokrasi pada masa itu universal
ataukah partikular atau lokal. Bila demokrasi bermakna segi bahasa sebagai demos dan kratos atau rakyat dan pemerintahan, atau secara istilah sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau bermakna penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat, katakan bahwa nilai-nilai demokrasi di Yunani kuno itu universal. Namun, bila ditanyakan ulang mengenai siapa yang dimaksud rakyat, apakah maknanya sama dengan makna rakyat dewasa ini? Bila jawabannya sama, maka betul demokrasi pada masa Yunani kuno itu bersifat universal. Namun sebaliknya, bila jawabannya beda, misalnya bila rakyat yang dimaksud pada masa Yunani kuno adalah warga negara merdeka, tidak termasuk budak, sedangkan pada masa ini rakyat dimaknai keseluruhan warga negara, maka demokrasi yang berkembang pada masa Yunani kuno itu sebetulnya bersifat partikular atau lokal. Oleh sebab itu, demokrasi baik dari sisi nilai atau konsep maupun dari sisi praktik atau realitas sebetulnya sama-sama memiliki potensi universal dan juga potensi lokal. Namun demikian, bila dilihat dari sisi sejarah perkembangannya, konsep dan realitas demokrasi senantiasa lahir, hadir, dan berkembang senantiasa bergantung pada konsep atau tempat. Lalu untuk Baik, terima pertanyaan, kasih. bagaimana untuk menghindari absolutisme dan merawat pluralitas kebenaran, iklim kebebasan, berpendapat, dan mengapa harus dijamin di dalam demokrasi? Jawabannya, sebab tanpa kebebasan berpendapat, tanpa kebebasan berekspresi, tidak mungkin terbentuk pemerintah seharusnya tidak perlu takut dengan rakyatnya dan kebohongan dalam penyelenggaraan negara. Itu untuk pertanyaan dari Mbak Fiska. Baik. Ya, untuk sekarang kita mengikuti presentasi yang saya laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.